Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang di channel Momika Kitchen. Udah pada nyiapin kue kering apa nih buat lebaran nanti? Nastar udah pasti dong ya, wajib ada di meja saat lebaran. Nah, kali ini Momika mau buat nastar dengan 500 gram tepung terigu, tapi kita tuh bisa bikin aneka macam bentuk nastar yang lucu-lucu kayak gini. Cara buatnya mudah banget guys, tanpa perlu banyak alat, dan untuk rasanya ini dijamin enak banget. Nastarnya lumer banget di mulut dan selainya juga Masya Allah ya, ini enak banget. Buat yang mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara Momika bikinnya, simak videonya sampai habis. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe buat yang belum subscribe, dan bunyikan juga tombol lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Momika. Terima kasih. Kita campurkan 500 gram tepung terigu protein sedang dengan 100 gram tepung maizena dan 50 gram susu bubuk. Aduk rata dan sisihkan dulu. Di wadah lain masukkan 250 gram margarin dan 100 gram butter. Boleh pakai margarin semua atau butter semua ya, sesuai selera aja. Ini kita aduk hingga creamy kayak gini. Lanjut masukkan 125 gram gula halus. Diayak ya supaya gula dan margarin atau butternya ini bisa tercampur rata. Kemudian kita masukkan 3 kuning telur. Diaduk lagi hingga tercampur rata. Lanjut kita masukkan campuran tepungnya sedikit demi sedikit aja sambil diaduk rata kayak gini. Lakukan secara bertahap dan hingga tepungnya habis ya. Karena adonannya sudah berat, aku lanjutkan menguleninya dengan menggunakan tangan. Ini cukup diuleni sampai tercampur rata aja ya guys. Hasil akhir adonannya itu seperti ini ya, bisa dibentuk. Jadi adonannya tidak terlalu lembek dan gak keras juga. Siapkan selai nanasnya, dan untuk adonannya ini aku takar menggunakan sendok takar ukuran 5 gram. Untuk berat adonan boleh disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Untuk bentuk yang pertama, aku akan buat nastar klasik yaitu dengan bentuk bulat. Nah, kita kayak giniin ya, lalu isi dengan selai nastar, tutup adonannya. Jangan sampai selainya itu bocor, lalu bulat-bulatkan sampai adonannya itu halus kayak gini guys. Untuk bentuk yang kedua sama ya, kita bulat-bulatkan lagi seperti nastar klasik. Kemudian kita gulirkan ke pisau acar yang bergerigi kayak gini guys. Supaya lebih tegas garisnya bisa dibantu tekan dengan menggunakan tusuk gigi, tusuk sate, atau apapun ya. Nah, untuk bentuk yang ketiga aku mau buat nastar pumpkin atau nastar labu. Kita bulat-bulatkan dulu kayak gini. Lalu tambahkan cengkeh dan kita garis-garis kayak gini menggunakan tusuk gigi. Nah, ini udah selesai dibentuk semua, hasilnya cantik-cantik banget ya. Dan ini siap untuk kita panggang. Di sini aku menggunakan oven tangkring. Ketiga raknya ini aku pakai semua ya, dan ini akan aku panggang selama 30 menit. Jadi per 10 menitnya itu akan aku tukar posisi supaya matangnya merata. Untuk cara memanggang, teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing. Bahan olesannya di sini aku pakai 2 kuning telur, lalu ditambah dengan 1 sendok makan minyak goreng dan beberapa tetes pewarna kuning telur. Di satu resep ini aku menggunakan bahan olesan itu dengan takaran sebanyak 4 kuning telur. Tapi di sini aku bikinnya 2 kuning telur dulu, karena kalau kita pakai sekaligus, maksudnya kita bikin bahan olesannya itu sekaligus banyak. Nah, kan lama tuh didiamkannya. Khawatirnya nanti
bahan olesannya ini bakal mengeras. Jadi aku bikinnya sedikit dulu atau setengahnya dulu. Teman-teman bisa buat dengan takaran sesuai kebutuhan masing-masing ya. Nah, ini setelah dipanggang ya selama 30 menit, kita diamkan dulu sebentar biar nggak terlalu panas, lalu kita olesi dengan bahan olesannya. Kenapa kok nggak boleh masih panas langsung kita olesi dengan bahan olesan? Karena pengalaman aku waktu masih panas si kue keringnya terus dioles dengan bahan olesan. Nah, bahan olesannya ini langsung mengeras guys, jadi nggak rapi gitu. Nah, ini udah selesai untuk olesan pertama. Supaya nastarnya itu glowing, kita timpa lagi. Jadi ini untuk olesan yang kedua, cukup 2 kali olesan aja ya. Karena kalau bahan olesannya terlalu tebal, biasanya dia bakal retak gitu. Oke, kita lakukan ini sampai selesai ya. Nah, ini udah selesai semua dioles. Sekarang kita masukkan lagi ke dalam oven dan ini dipanggang selama kurang lebih 15 menit. Dan per 5 menitnya ini akan aku tukar posisi supaya matangnya merata. Oh ya guys, untuk memanggang kue kering itu gunakan api kecil aja dan bagian lubang atasnya itu harus dibuka ya. Setelah selesai dipanggang, kita biarkan dulu sampai nastarnya ini benar-benar dingin. Setelah dingin baru deh kita masukkan nastarnya ke dalam toples. Lanjut nastar keempat, aku mau buat nastar bunga. Kalau kalian ada plastik yang besar, ini bisa sekaligus banyak ya adonannya. Jadi nggak satu-satu kayak gini. Ini lumayan lama ya. Kita pakai cetakan kayak gini. Lalu bagian tengahnya itu ditekan-tekan dengan jari. Pelan-pelan aja supaya nggak rusak. Dan tambahkan selai nastar atau selai nanas untuk nastar yang udah dibulatkan. Seperti ini. Dan untuk bentuk yang kelima, aku mau buat tambrin nastar guys. Jadi ini aku buat yang simpel-simpel aja dan mudah. Cara memanggangnya sama ya. Pokoknya untuk cara memanggang itu sesuaikan aja dengan kondisi oven masing-masing. Nah, lanjut kalau udah dingin kita masukkan deh nastarnya ke dalam toples. Ini aku pakai toples ukuran 250 gram. Tara, ini dia hasilnya, cantik-cantik banget ya guys. Jadi nggak sabar deh pengen makan, tapi lagi puasa. Gimana guys, cara buatnya mudah banget kan? Nah, ciri-ciri nastar udah benar-benar matang itu bagian bawahnya tuh kecoklatan gitu guys. Kayak gini. Nah, ini udah kecoklatan ya, ini udah matang. Nah, sekarang kita lihat bagian dalamnya itu seperti apa. Aku belah pakai pisau karena aku masih puasa jadi nggak aku gigit. Nah, ini untuk yang bentuk kelabu ini lucu banget sih asli. Hasilnya seperti ini, Masya Allah tuh. Ini nastarnya tuh dijamin enak banget ya, rasanya nggak kaleng-kaleng, bahannya ekonomis tapi rasanya itu luar biasa banget. Pokoknya teman-teman wajib coba, ini rekomen banget deh kalau teman-teman mau jualan. Nastarnya enak, lembut, lumer banget di mulut, pokoknya mantep banget. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.